Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 1 Arse bidang studi PKN ingin menjelaskan tentang kasus yang merongrong Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara di masa Orde Lama. Saya Sita Lewih Batubara sebagai moderator. Saya Fitrianingsi sebagai ketua. Saya Nurul Landini sebagai sekretaris. Saya Hodnisya Nenggolan sebagai pembaca 1. Saya Febi Yolanda Putri Pane sebagai pembaca kedua. Saya Septi Rosyanti Simatupang sebagai pembaca 3. Saya Mujrika Tambunan sebagai pembaca 4. Tokoh pemberontakan pada masa Orde Lama. Peristiwa Madiun atau Muso pada tahun 1948 terjadi pada tahun 1948 dipimpin oleh Muso, pimpinan PKI. Memberontak dengan maksud ingin menjadikan Republik Indonesia sebagai negara komunis. Pemberontakan ini dapat ditumpas oleh TNI yang kembali merebut Madiun tanggal 30 September 1948. Dua peristiwa APRA di Bandung terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Dipimpin oleh Raymond Westerling, mantan Kapten KNIL. Pemberontakan ini bermaksud untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Insinyur Soekarno. 3 peristiwa Andi Aziz di ujung Pandang tahun 1950 terjadi pada tanggal 5 April 1950 dipimpin oleh Andi Aziz. Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan adalah 1. Menuntut agar pasukan bekas KNIL. Yang kedua, menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI. Yang ketiga, mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Kapten Andi Aziz dihadapkan ke pengadilan militer di Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Yang keempat, peristiwa RMS di Maluku tahun 1950. Latar belakang peristiwa masa Orde Lama. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjata diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Kerugian dari peristiwa tersebut. Di penghujung 1950-an, Republik Indonesia kembali diguncang krisis keuangan. Pada awal dekade itu, krisis serupa juga pernah menyerang, tapi kali ini keguncangan finansial tampaknya lebih fatal. Presiden Soekarno beserta perangkat pemerintahannya pun memberlakukan kebijakan darurat agar perekonomian negara tidak sekarat. Skenaring atau pemotong nilai mata uang hingga redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengerugi nilai tukar diterapkan. Namun kian rumit dan panasnya situasi politik membuat upaya perbaikan moneter menjadi kurang maksimal, ditambah lagi dengan terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965 yang akhirnya menumbangkan rezim Orde Lama. Penyelesaian alternatif agar tidak terulang. Penyelesaian pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sendiri mengandung arti keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Setiap individu berhak memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, tetapi telah saling menghormati dan tidak ada diskriminatif antar umat agama. Contoh penyelesaian pada sila pertama ini yaitu gerakan radikal kelompok tidak ada sikap toleransi pada sesama, fanatisme yang bersifat anarki, pembunuhan, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami minta maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua.